Saya dulu ketua tim 5 pembentukan PKB. Saya ketua Dewan Suro pertama PKB. Belum Gus Dur itu kan saya. Jadi sebenarnya ya hubungan PBNU dengan PKB itu, ya hubungannya itu hubungan aspiratif, hubungan kultural, dan hubungan historis. Tidak ada hubungan struktural, tidak ada hubungan struktural. Jadi hanya PKB itu diharapkan membawakan aspirasi warga NU di dalam berpolitik. Jadi tidak saling tidak saling mengintervensi ya. Jadi dia memiliki independensi. Sebaiknya memang tidak terjadi konflik ya. Ya sebenarnya seharusnya bekerja sama dengan baik dan saling dengan tugas masing-masing. PBNU tetap pada pembangunan keumatan, PKB pada politik. Sebenarnya memang tidak harus, kan tidak sambung. Ini tugasnya ini tugasnya ini seharusnya. Jadi kalau terjadi konslet itu memang agak aneh juga kan begitu. Karena memang tugasnya beda. Karena itu kita harapkan udahlah, jangan sampai terjadi lagi lah, masing-masing berada di jalurnya masing-masing. Ya fokus pada masing-masing tugasnya sehingga tidak terjadi konflik. Jangan masuk ke sini. Jangan konflik itu kalau yang satu masuk ke sini atau yang satu masuk ke sini. Jangan saling masuk gitu. Itu harapan saya. Konflik PKB PBNU dan masa depan politik Nahdien. Oleh Fatur Rahman Yahya, pemerhati politik dan isu-isu internasional. Partai Kebangkitan Bangsa PKB baru saja memperingati hari lahirnya yang ke-26 tahun, tepatnya pada tanggal 23 Juli tahun 2024 lalu. Di tengah kemelut kepengurusan PKB dan perseteruan yang silih berganti pada masa awal berdirinya, Cak Imin, sebutan Muhaimin Iskandar, berhasil melakukan konsolidasi internal partai, sehingga PKB saat ini berhasil bangkit dan maju berada dalam garis terdepan di antara partai-partai Islam atau berbasis massa Islam lainnya. Dengan konsolidasi internal yang solid, PKB di bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar masih bisa bertahan, survive, dan mampu mempertahankan eksistensinya di parlemen. Dalam 3 pemilu terakhir, perolehan suara PKB berhasil melampaui ambang batas parlemen parliamentary threshold, 4% yang ditetapkan dan terbanyak, 9,04%, 2014 9,69%, 2019 dan 10,62%, 2024 dibandingkan perolehan suara partai Islam berbasis massa Islam lainnya seperti PKS, PAN, dan PPP. Artinya, di bawah kendali Cak Imin, posisi PKB beranjak naik dalam percaturan politik nasional, berada di urutan keempat setelah PDIP, Golkar dan Gerindra. Terlepas dari pola kepemimpinan Cak Imin dalam mengelola PKB yang kerap dikritisi beberapa pihak sebagai sentralistik dan elitis, faktanya PKB berhasil melewati rintangan-rintangan konflik internal membahayakan yang biasanya seperti penyakit autoimun, menggerogoti pertumbuhan organ suatu partai politik. Menurut Jacques Derrida, tahun 1930 sampai tahun 2004, autoimun immunity bisa menyerang sistem organisme yang kompleks, mengganggu dan melemahkannya. Melewati masa konflik, sejak fase awal berdirinya, partai yang dideklarasikan KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur Alam, dan sejumlah kiai NU tidak reda dari bayang-bayang perseteruan politik internal yang kerap berujung pada pemisahan diri atau pembangkangan politik sejumlah elit PKB. Implikasinya, sebagian mendirikan partai baru atau bergabung dengan partai lain. Upaya islah atau rekonsiliasi kerap kali kandas di tengah jalan, karena salah satu pihak merasa tidak terakomodir dalam kepengurusan partai secara adil dan seimbang. Matori Abdul Jalil Alam mendirikan Partai Kejayaan Demokrasi (PKD), kemudian Hairul Anam dan Alwi Shihab yang didukung Kiai Hosnu saat itu mendirikan PKNU. Selanjutnya, perseteruan antara kubu Muhaimin Iskandar dan kubu Gus Dur, yang diwakili Yeni Wahid sesungguhnya sangat rumit karena memiliki spektrum politis sekaligus yuridis. Secara politis, kubu Gus Dur yang direpresentasikan Yeni Wahid merasa berhak untuk melanjutkan kepengurusan PKB versi Gus Dur sebagai PKB yang asli. Tetapi, secara yuridis,
Kubu Muhaimin Iskandar memiliki legalitas hukum sesuai putusan pengadilan dan SK Menkumham nomor MHH 67. Pukul 11:01 tahun 2010 yang mengesahkan susunan kepengurusan DPP PKB periode tahun 2008 sampai tahun 2014. Dan yang lebih krusial lagi, epicentrum konflik justru terjadi di lingkaran elit keluarga sang deklarator PKB yang sangat dihormati, yaitu Gus Dur Alam. Semua pihak tentu menyadari bahwa beban konflik yang terjadi di PKB pada masa awal sangat memengaruhi vitalitas partai kaum Nahdliyin itu sendiri, sehingga kondisinya terus melemah. Ibarat bayi, PKB yang lahir dari rahim PBNU, pada awalnya gemuk dan sehat, tetapi kemudian digerogoti oleh semacam penyakit autoimun, yang justru menyerang ketahanan imunitas tubuhnya sendiri. Akibat konflik berkepanjangan dengan dualisme kepengurusan yang berseberangan, perolehan suara PKB pada pemilihan legislatif tanggal 9 April tahun 2009 hanya mencapai 4,94%. Padahal, pada pemilu 2004 mencapai 10,57%, bahkan 12,8% pada pemilu 1999. Di balik usia 26 tahun kehadiran PKB dan cerita sukses pada pemilu legislatif tanggal 14 Februari tahun 2024 lalu, ternyata PKB masih digelayuti bayang-bayang rintangan politik dari lingkarannya sendiri. Belakangan, perseteruan antara PKB-PBNU kembali memanas. Sejumlah pihak mulai mengambil langkah, melakukan manuver, setidaknya untuk melemahkan posisi Cak Imin dalam kepengurusan di PKB dengan dalih ingin meluruskan sejarah partai dan mengembalikan PKB yang kelahirannya dibidani PBNU pada masa awal reformasi 1998. Secara historis, PKB memang dilahirkan dari rahim PBNU, tetapi sangat problematik dan sulit bagi PBNU untuk mengambil alih PKB, karena secara yuridis, keduanya merupakan entitas organisasi yang berbeda, walaupun berasal dari basis kultur yang sama. Disadari, perseteruan antara PKB-PBNU tentu akan merugikan Nahdliyin, terutama mereka yang berafiliasi secara politik dengan PKB. Lalu, bagaimana menyelamatkan kedua entitas organisasi, Nahdliyin, ini dari konflik berkepanjangan? Ekspektasi politik sejumlah Kiai NU dan simpatisan di kalangan grassroots terhadap PKB untuk menjadi rumah politik Nahdliyin sesungguhnya sangat besar. Hanya saja, partai besutan Cak Imin saat ini, sepertinya masih digelayuti bayang-bayang perseteruan dan konflik yang kerap menyelinap dari dalam rumah Nahdliyin sendiri. Memelihara perseteruan dan konflik antara PBNU-PKB tentu akan merugikan masa depan PKB yang sudah beranjak menuju partai papan atas. Di samping itu juga akan merugikan Nahdliyin yang masih berharap kepada PKB untuk menjadi rumah aspirasi politik mereka. Dan ekspektasi politik tersebut hanya bisa terwujud jika ada islah, rujuk, atau rekonsiliasi kultural untuk menyatukan elit-elit dan kader Nahdliyin baik dari PBNU maupun PKB. Sudah jamak diketahui, sejak terpilihnya Kiai Haji Yahya Kholil Stakuf sebagai Ketua Umum PBNU melalui Muktamar ke-34 NU di Lampung, 2021 lalu, benih-benih perseteruan antara PBNU dan PKB besutan Cak Imin mulai tampak menyeruak ke permukaan. Padahal dua periode PBNU sebelumnya, tahun 2010 sampai tahun 2021, relasi antara PKB-PKB sejalan seirama dan sangat mesra. Tidak bisa dinafikan bahwa di dalam kedua elit ini masih tersimpan beban sejarah politik masa lalu karena berada dalam kubu politik yang berbeda, tetapi, bisakah dipersatukan kembali demi kepentingan politik Nahdliyin? Setidaknya, ada beberapa catatan reflektif bagi PKB-PBNU demi masa depan. Politik Nahdliyin. Pertama, saatnya PKB-PBNU melakukan komunikasi secara akomodatif bukan konfrontatif yang selama ini mengalami gangguan, noise sehingga memberi ketenangan psikologis dan politik bagi Nahdliyin di tingkat akar rumput melalui mediasi Kiai Sepuh. Kedua, saatnya PKB-PBNU untuk mendekatkan para kiai dan merekatkan di antara mereka yang selama ini berjarak karena perbedaan afiliasi politik dan miskomunikasi. Bagi PKB, hal ini tentu sangat menguntungkan karena dalam kultur NU, kiai adalah elit intelektual yang memiliki ikatan moral sekaligus kedekatan emosional yang luar biasa dengan kalangan grassroots, utamanya masyarakat pedesaan. Mereka bisa menjadi masinis politik partai yang bisa menarik simpati warga Nahdliyin untuk beramai-ramai menaiki gerbong-gerbong PKB. Ketiga,
Saatnya PKB untuk menguatkan visi politiknya sebagaimana tercantum dalam Mabda, Siasi, dan mengembangkannya dalam hubungan antar sesama dalam konteks ikatan keagamaan, ukhuwah diniyah, kebangsaan, ukhuwah wataniyah, dan kemanusiaan, ukhuwah insaniyah. Dengan demikian, PKB dapat melebarkan sayapnya, tidak hanya di lingkungan santri, tetapi juga di lingkungan priyayi dan abangan dalam pemahaman sosiologis Clifford Geertz. Artinya, ke depan PKB akan menjadi partai religius nasionalis yang mengayomi seluruh elemen masyarakat Indonesia yang majemuk. Walhasil, percepatan islah, rujuk, atau rekonsiliasi kultural antar elit-elit PKB PBNU sangat dinantikan warga Nahdien sebelum muncul kejenuhan secara masif menyaksikan perseteruan elit-elit PKB PBNU yang tak berkesudahan.